Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zahra Dawiyah. Kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan indera, akal, dan hati dalam berfilsafat. Dalam konteks pasca modernisme abad ke-20, konsep indera, akal, dan hati dalam filsafat telah mengalami evolusi yang kompleks dan beragam. Konsep ini seringkali dipertimbangkan dalam konteks pemahaman manusia terhadap realitas, pengetahuan, dan moralitas. Mari kita telaah bagaimana konsep-konsep ini dipahami dalam filsafat pasca modern. Sementara itu, akal atau pemikiran rasional tetap menjadi wadah utama untuk refleksi konseptual manusia terhadap realitas. Dalam produk pemikiran pasca modernisme, akal seringkali dipertanyakan akan kemampuannya untuk sepenuhnya menyelami realitas atau bahkan dipahami melalui akal semata. Seiring dengan itu, terdapat kecenderungan untuk mengakui bahwa akal manusia juga terbentuk oleh sejarah, budaya, dan konteks sosialnya, sehingga tidak mungkin untuk sepenuhnya bebas dari pengaruh latar belakang individu. Kemudian dalam konteks hati, konsep ini seringkali dikaitkan dengan dimensi emosional, etis, dan spiritual manusia. Sementara filsafat pasca-modernisme mungkin menunjukkan minat yang lebih besar pada aspek-aspek emosional dan spiritual dari manusia, terutama dalam konteks kritisisme terhadap hegemoni rasio dan kecenderungan untuk memprioritaskan akal sebagai satu-satunya jalan menuju pengetahuan yang besar. Dalam filsafat pasca-modernisme, hati seringkali dianggap sebagai sumber pengetahuan yang penting yang tidak hanya terpaku pada aspek rasional, tetapi juga memperhatikan dimensi emosional dan moral dari kemanusiaan. Sekarang, kita bisa melihat upaya untuk mencapai keseimbangan antara indera, akal, dan hati dalam filsafat pasca-modernisme. Upaya ini seringkali termanifestasikan dalam upaya untuk mengakui koleksitas manusia sebagai makhluk yang tidak hanya dikendalikan oleh akal rasional, tetapi juga oleh pengalaman indera dan kebijaksanaan hati, dalam konteks sosial politik, ini juga bisa tercermin dalam upaya untuk menampilkan keberagaman dalam pengambilan keputusan dan pemikiran yang tidak hanya berbasis pada data empiris, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, empati, dan perasaan. Namun, penting untuk diingat bahwa keseimbangan ini tidak selalu mudah dicapai, terutama ketika kita memiliki pandangan dunia yang berbeda. Meskipun demikian, upaya untuk mencari keseimbangan antara indera, akal, dan hati merupakan prinsip yang tetap relevan dalam upaya memahami manusia dalam konteks filsafat pasca modernisme. Sementara itu, ketika kita membahas konsep akal, hati, dan indera dalam filsafat pasca modernisme, kita akan menemui beberapa evolusi pendekatan yang menarik. Akal, dalam konteks pasca modernisme, seringkali dipandang sebagai instrumen yang tidak selalu dapat sepenuhnya diandalkan dalam menjangkau kebenaran mutlak. Pemikiran kontekstual dan konstruktivisme sosial menjadi semakin penting dalam memahami peran akal dalam merespon realitas. Di sisi lain, indera juga mengalami transformasi dalam filsafat pasca-modernisme, terutama dengan munculnya teknologi dan media baru. Konsep indera dapat diperluas untuk memasukkan pengalaman virtual dan digital, yang menimbulkan pertanyaan tentang batas antara realitas dan realitas maya. Sementara itu, pemikiran kontemporer tentang indera juga menyoroti bagaimana pengalaman indera dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Sementara itu, hati dalam konteks pasca-modernisme cenderung mendapat perhatian lebih besar sebagai sumber pengetahuan yang tidak hanya berasal dari aspek rasional, tetapi juga dari dimensi emosional dan spiritual. Pemikiran etis dan pemberdayaan subjek individu menjadi semakin relevan dalam menekankan peran hati dalam pengambilan keputusan dan konstruksi nilai-nilai moral. Begitu juga upaya untuk mencapai keseimbangan antara akal, indera, dan hati dalam konteks pasca-modernisme tidak serta-merta menghasilkan konsensus tunggal tentang bagaimana hubungan di antara ketiganya seharusnya diatur. Keberagaman perspektif filsafat pasca-modernisme menunjukkan bahwa pencarian keseimbangan ini seringkali tidak dapat terlepas dari pengaruh konteks sosial, politik, dan budaya yang memberikan bentuk pada refleksi filosofis. Dalam keseimbangan ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kendala paradigma dominan,
Lembaga sosial dan teknologi dapat mempengaruhi hubungan antara akal, indera, dan hati. Selain itu, upaya untuk menemukan keseimbangan ini harus menyadari bagaimana ketiga konsep ini juga terlibat dalam konstruksi dan reproduksi kekuasaan dalam struktur sosial. Dengan demikian, upaya untuk menjelaskan seimbangan antara akal, indera, dan hati dalam filsafat pascamodernisme menghadapi tantangan kompleks dari berbagai perspektif filsafat, politis, dan konteks budaya yang berbeda. Meskipun demikian, pemahaman tentang bagaimana ketiga konsep ini saling berinteraksi dan saling melengkapi ini tetap relevan dalam upaya memahami manusia di era pascamodernisme. Dalam konteks filsafat pascamodernisme, akal, indera, dan hati tetap merupakan subjek yang saling terkait dan saling memberi kontribusi satu sama lain dalam pemahaman manusia terhadap dunia dan interaksinya dengan realitas. Konsep-konsep ini tidak hanya memperkaya pandangan kita tentang eksistensi manusia, tetapi juga memberikan landasan untuk memahami bagaimana manusia dapat terlibat dalam refleksi kritis terhadap diri sendiri, masyarakat, dan realitas yang ada. Dalam upaya menjelaskan dan mencapai keseimbangan antara akal, indera, dan hati dalam filsafat pascamodernisme, penting untuk mengakui dinamika kompleks yang ada di antara ketiga konsep tersebut. Pemahaman yang kaya dan holistik tentang peran masing-masing konsep dalam pengalaman manusia dapat membantu kita mengeksplorasi kompleksitas kepribadian manusia serta mendorong pemikiran yang lebih inklusif, beragam, dan berempati dalam mencari keseimbangan yang kokoh dalam filsafat pascamodernisme. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.